Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Jadi untuk sektor IDX Finance. Saya bahas langsung 6 saham yang berhubungan dengan finansial ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama saya bahas mengenai AGRO atau Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Jadi ini untuk weekly chartnya ya. Weekly chartnya support resistennya sudah digambarkan sebelumnya 2260 dan 2920. Jadi support terdekatnya 2260, resisten berikutnya di 2920 seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sih memang dari candlenya ini minggu lalu masih cukup bagus ya, masih potensial untuk terus naik sampai dengan resistennya 2920 ya. Jadi yang perlu diingat memang 2260. Kalau dia turun banyak 2260, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk testing lagi ya 1675 ya support berikutnya ya. Jadi lebih baik kurangi kalau dia gagal bertahan di atas 2260. Itu kalau secara weekly-nya ya. Kemudian kalau secara daily-nya, nah ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Yang rajin nonton harusnya sudah tahu ya, ini area buy weakness sebelumnya yang saya sarankan ya. Nah, jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2260, kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap naik ke atas 2400 tambah lagi seperti itu ya. Nah, rupanya setelah tambah hari Kamis ya, naik ke atas 2400, hari Jumatnya dia terkoreksi seperti itu ya. Jadi harusnya sih sudah pasang trading stop juga ya seperti itu ya. Intinya selama dia bertahan di atas 2260, dia masih cukup peluang lah untuk breakout ke atas 2920. Ini resistance swing high-nya di tanggal 28 Juli 2021 ya. Kabar-kabarnya sih dia juga mau right issue ya, tapi masih belum, agak jauh ya. Jadi nggak tahu bakalan dibawa kemana. Ini trennya masih cenderung sideways. Memang kadang-kadang Pak Sunar sudah beli terus turun lagi. Ya kalau seperti itu memang sidewaysnya dia agak cukup lama ya seperti ini ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Atau kalau nggak ingin sering kena stop loss ya stop lossnya agak lebar ya. Kalau agak lebar bisa sampai swing low yang di sini ya, di 1965 ya. Ya memang jauh banget stop lossnya ya. Ya supaya menghindari kena stop loss terlalu sering ya. Karena ini memang naik 2 hari kemudian koreksi ya. Naik ya, ini koreksi. Sebetulnya uptrendnya sudah mulai bagus, tapi ini masih sideways ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif kalau buy. Kalau dia naik lagi ke atas 2600 tambah lagi boleh, naik lagi ke atas 2800 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia breakout ke atas 3000 dengan target terdekatnya ya 3150 sampai dengan 3500 lah. Itu untuk AGRO. Ya, cuma saya ingatkan aja AGRO ini ciri khasnya ya, kalau dia naiknya dia lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau sideways ya juga selama ya, juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan sideways-nya. Tapi perlu diingat kalau dia sudah mulai turun, itu dia turunnya juga lama ya. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Contohnya seperti ini ya. Dia turun berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Cenderung sideways tapi dia turun lagi ya. Memang arahnya ke bawah ya seperti itu ya. Dan dia lumayan dalam ya. Ini sebelumnya dia dari 1380 high-nya ya. Dia bisa turun sampai low-nya di sini sampai 700 bentar, ini berapa ya, low-nya di sini dia sampai 800-an ya seperti itu ya. Jadi lumayan dalam ya turunnya ya. Jadi hati-hati kalau dia mulai breakdown dari ini ya 1875 itu maksimum banget ya seperti itu ya. Jadi hati-hati, tapi garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Jadi nggak terlalu jauh, pakai yang dekat aja untuk pemasangan trading stop dan stop loss-nya seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk BGTG. Jadi BGTG ini dia masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 264 seperti itu ya. Untuk BGTG ya. Katanya sih dia akan menggelar right issue lagi ya. Cuma saya belum tahu beritanya ya untuk BGTG ya. Kapan right issue-nya dan detailnya saya cek belum ada ya seperti itu ya. Kepastiannya maksud saya yang sudah diumumkan resmi ya seperti itu ya. Kalau prospektusnya mungkin sudah ada tapi saya belum cek ya. Nanti yang tahu silakan kirim linknya untuk prospektusnya BGTG ya. Soalnya setahu saya cari-cari belum ya. Mungkin saya kelewatan. Ini resistennya 24 ya. Kalau dia breakout ke atas 264, kalau mau tambah lagi silakan. Berikutnya resistennya di 344. Ini support resistennya untuk weekly ya, untuk grafik mingguan. Jadi yang trading weekly support sekarang di 212. Selama dia bertahan di atas 212, dia masih peluang untuk breakout ke atas 264 ya. Ini high sebelumnya 264.
Jadi kalau dari daily-nya kita lihat ini memang buy on weakness sudah saya sarankan ya. Kalau naik ke atas 230 buy, naik ke atas 246 tambah lagi ya. Nah, ternyata hari Jumat ya dia sudah berhasil naik ke atas 246, higher high tutupannya dia lesu ya, ditutup di pas di 246. Jadi tetap aja ikutin garisnya, stop lossnya di 230 ya seperti itu ya, maksimum di 212. Kalau kita ambil yang maksimum yang paling bawah di sini di 204 terlalu jauh ya seperti itu ya. Jadi mungkin 212 saja sudah cukup ya. Kalau dia turun di banyak 212 ya lebih baik jual dulu semuanya seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 24 silakan tambah lagi, naik ke atas 285 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi sama ya, weekly-nya ini 264 ini acuannya ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 264 ya silakan tambah lagi atau buy up ya seperti itu ya. Ini adalah dari high-nya tanggal ini high-nya di mingguan akhir di 12 Maret dan di akhir 5 Maret 2021 ya. Ini grafik mingguannya high-nya di sana 24 itu resisten terdekatnya ya. Jadi BGTG ini dia berusaha untuk naik ke atas sini ya. Paling tidak resisten terdekatnya sekitar 285 sampai dengan 300. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak ya BGTG. Berikutnya untuk BBB ya. Jadi BBB ini ada yang bilang katanya dia akan right issue tanggal 26 September 2021. Harga pelaksananya katanya sih di harga 300 ya. Tapi saya kok bacanya beritanya saya belum saya cek di KSI belum ada ya. Terus kemudian saya cek di sekuritas juga belum ada. Nah, seperti itu ya. Mungkin saya kelewatan juga prospektusnya mungkin sudah keluar ya. Jadi kalau ada linknya untuk prospektusnya silakan dibantu kirim di kolom komentar ya seperti itu ya. Karena saya cek di websitenya IDX juga belum ada resminya untuk rasionya dan harga pelaksanaannya ya. Seperti itu untuk BBB. Cuma kalau kita lihat di sini memang dia cenderung sideways ya secara weekly-nya ya. Selama dia bertahan di atas 1365 dia masih akan berusaha untuk capai target 1965. Ini high-nya ya. Jadi kalau sudah kena 1965 kalau dia gagal breakout turun lagi ya lebih baik jual dulu ya. Karena ini 1965 resistennya cukup kuat ya seperti itu ya. Kemudian kalau dari daily-nya ini sudah saya gambarkan. Memang saya sudah sebutkan ya area buy on weakness sebelumnya di sini ya. Kalau dia naik ke atas 1400 silakan buy. Naik lagi ke atas 1490 tambah lagi. Kalau dia breakout ke atas 1600 boleh tambah lagi. Seperti itu ya. Memang sebelumnya dia breakout Pak Sunar, tapi ini kok dia gagal ya. Apakah dia gagal lagi nanti? Kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal, belum pasti kalau ini breakout dia gagal lagi balik ke bawah ya. Seperti itu ya, belum pasti. 100% belum pasti seperti itu ya. Jadi kalau kita tambah lagi, kalau naik ke atas 1600 silakan tambah. Ya kalau dia gagal ya pasang aja trading stopnya seperti itu ya. Tapi ini sudah saya sarankan banyak bertahap ya. Kalau dia naik ke atas 1700 tambah lagi, naik ke atas 1800 boleh tambah lagi ya. Maksimum ini memang resistennya cukup kuat ya 195 ya. Jadi hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 1965 turun ya. Ya stop lossnya mulai dari 1885 ya atau trading stopnya seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Sebelumnya juga sama ya. Jadi yang ngikutin saya di sini sudah saya informasikan naik ke atas 1400 buy. Ini buy-nya bertahap kena 1965 ya. Nah, ada yang sudah profit juga di sini. Dia ada share WA ke saya. Pak Sunar, terima kasih katanya 195 sudah kena ya. Saya sudah pasang trading stop sudah take profit ya seperti itu ya. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 195 ya. Ya mudah-mudahan aja dia breakout ya. Mungkin aja kalau right issue-nya menarik ya dia diangkat naik lagi lebih tinggi ya. Tapi menurut saya sih belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Ini juga sentimen mau right issue, tapi secara weekly-nya saya sudah bahas. Selama dia bertahan di atas 428, sebenarnya masih ada potensial untuk naik ke 625 ya, seperti itu ya. Berarti stop loss maksimum banget, stop loss-nya di 396 ya. Ini kalau dari support resistennya untuk weekly-nya. Checkpoint-nya di tengah-tengahnya, kalau misalnya dia berhasil naik lagi ya, kalau mau tambah lagi, kalau dari weekly chart-nya sih di 540 ya. Sebelum dia ke 625, ini swing high yang sebelumnya di sini ya, bulan Maret ya. Jadi kurang lebih area high-nya, konsentrasi high-nya di sini ya, 625. Itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja. Bisa gunakan acuan untuk daily ya, untuk mau nambah kalau mau buy ya. Jadi intinya di sini kalau yang sudah punya ya kan kalau mau buy sih sebenarnya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya.
karena dia masih di bawahnya ini ya 460 ya. Lebih baik kalau lebih amannya tunggu kalau dia breakout ke atasnya ini ya, swing high-nya di sini 462 ya. Ini saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya sekitar 460 462 ya. Jadi dia memang sudah naik tapi dia gagal ya, turun lagi ya. Jadi kalau mau buy high sell higher tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 462 buy, naik ke atas 472 buy, naik ke atas 488 buy dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up dan juga target price-nya. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar, kalau sudah beli 462, ini ada garis lagi 472, masa tambah lagi kan terlalu dekat 10 rupiah ya. Kalau terlalu dekat ya pakai berikutnya 488 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 488, silakan tambah lagi. Buy-nya bertambah aja karena dia masih terus terang masih sideways di jalur downtrend-nya ya. Sebelumnya dia masih downtrend ya, primary trend-nya di sini ya. Jadi ini sideways jangka pendeknya ya. Selama dia bertahan di atas 424 sebenarnya dia masih peluang ya seperti itu ya untuk breakout lagi ke atas 462. Ya, ini garis-garisnya untuk acuan untuk pemasangan trading stop dan stop loss-nya untuk BBKP. Kurang lebih cukup ya. Dia memang masih sideways. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang ya silakan ya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Berikutnya BABP. BABP sudah saya bahas minggu lalu. Ini saya bahas lagi ya. Karena trading periodnya untuk right issue-nya ya. Jadi yang sudah dapat BABP Air itu trading periodnya 14 September sampai dengan 27 September 2021 ya. Jadi harganya memang turun terus ya seperti itu ya. Karena harga teoritisnya di 342, harga pelaksanaannya right issue-nya di 318 ya. Jadi ini sudah deket banget ya. Jadi kalau jual BABPR-nya mungkin nggak seberapa laku ya, mungkin lakunya cuma berapa rupiah doang ya, 1 atau 2 rupiah ya. Karena harga terakhir dia ditutup di 320 ya, seperti itu ya. Jadi makanya saya sudah sebutkan sebelumnya. Sebelumnya ada yang komentar ya kritikannya cukup pedas juga sih. Dia bilang Pak Sunar paham nggak right issue? Kalau beli di harga atas kan dia nyangkut ya. Kalau right issue ya dikasih kesempatan ya seperti itu ya. Nah permasalahannya kalau Anda belinya di atas, Anda sebelumnya nggak pasang trading stop atau stop loss ya. Berarti posisi Anda sebelumnya kan sudah rugi ya. Ya kan? Kalau Anda tebus right issue-nya berarti Anda sama dengan average down ya seperti itu ya. Terus terang saja saya ini paling anti average down ya seperti itu ya. Kalau average down dalam arti kalau Anda sudah beli di atas ya jauh banget ya. Kemudian Anda hanya karena ingin murah harga average-nya turun Anda beli lagi ya. Nah, itu saya nggak menyarankan kecuali kalau Anda percaya banget dengan perusahaannya atau fundamentalnya Anda mau tebus right issue-nya ya silakan. Tapi ini sudah dekat banget dengan harga right issue-nya ya. Saya sudah sebutkan kalau tebus atau nggak tebus kalau dia turun di bawahnya 322 ada baiknya jual dulu ya, waspada ya, karena dia ada kecenderungan resiko turun ke bawah ya, seperti itu ya. Kalaupun mau buyback ya tunggu kalau dia naik ke atas harga teoritisnya 342 atau di swing high yang di sini ya 358. Kalau saya sebutkan sih sebelumnya 360 ya. Jadi kalau mau trading kalau sekarang sih masih resiko, tunggu proses right issue-nya selesai ya seperti itu ya. Tanggal 27 September sudah benar-benar selesai trading periodnya. Jadi kalau sudah selesai kita lihat arahnya kemana. Kalau dia diangkat naik ke atas ya ya kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 360 kita buyback ya seperti itu ya. Kalau sekarang memang masih resiko masih belum jelas, memang masih sideways ya di antara sekitar 320 sampai dengan 358 lah seperti itu ya. Tapi ini kecenderungan testing 320 ya sekarang ya. Nah seperti itu ya. Ya menurut saya sih lebih baik kurangi posisinya atau jual dulu sementara ya nggak apa-apa ya seperti itu ya. Itu untuk BABP. Karena terus terang aja kita nggak akan pernah tahu bakalan dia akan naik atau turunkan dalam, kita nggak akan pernah tahu seperti apa ya. Nah, jadi ini buy on weakness-nya sudah saya sebutkan sebelumnya 360. Memang buy on weakness-nya di area atas ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 360, kalau yang mau trading ya silakan ya, belinya bertahap naik ke atas 380 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya sekitar 450-an ya. Intinya di sini garis saya di 444 lah ya. Saya pakai acuan kurang lebih high-nya 1 September ya. Ini sebelumnya right issue ya, jadi angkanya si koma ya. Jadi 444 kurang lebih ya. Kemudian kalau dia breakout ke atas 450 ya dia berusaha untuk breakout lagi ke atas 500 ya, dengan target berikutnya di sekitar area 550. Jadi memang proses right issue masih belum jelas. Saran saya di saham itu ya kalau Anda ragu-ragu apakah bakal naik lagi atau bakal turun lagi,
Kalau sudah punya sahamnya itu solusi saya jual 50%, apalagi kalau sudah lesu seperti ini ya testing support ya. Kalau Anda jual 50%, kalau dia turun lagi paling nggak ya win-win solution ya. Kalau dia turun lagi berarti untung Anda masih ada maksud saya kalau dia turun ya, untung Anda sudah jual 50%. Kalau nggak gitu Anda ruginya lebih banyak ya seperti itu ya kalau turun. Kalau misalnya dia naik ya, ya berarti untung juga ya karena Anda masih punya 50% seperti itu ya. Jadi di saham itu kalau ragu-ragu jual aja 50%. Seperti proses right issue sekarang kan ragu-ragu nanti setelah right issue bakalan turun lagi dalam atau naik lagi tinggi ya, jual dulu 50%-nya seperti itu ya. Dari total kepemilikan termasuk juga dengan right Anda. Right Anda yang di harga 318. Ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 360, kalau mau buyback ya silakan ya. Karena dia kalau sudah berhasil naik ke atas 360, ya kemungkinan dia bisa diangkat sampai paling tidak ya sekitar 440-an ya, 444 di sini ya. Itu untuk BHPP. Ya mudah-mudahan sih lancar ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu mau dibawa kemana ya. Ya. Kalau ada bisikan mungkin ya dari temennya, beli aja itu, tebus saja BHPP. Nanti setelah right issue, dia akan naik ke atas 500 ya seperti itu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, Anda perlu tanya, Anda sumber informasinya dari mana? Nah, kalau dia bilang dari orang dalam, namanya siapa? Bisa nggak minta nomor teleponnya seperti itu ya? Ya seperti itu ya. Karena kadang-kadang ya, kalau kita hanya menurutin ajakan teman ya seperti itu ya, ya teman itu juga mungkin dia beli juga ya, tapi dia juga berdasarkan rumor ya, nggak ada informasi yang pasti seperti itu ya. Nah, kalau ada informasi yang pasti ya kita harus tanya dulu itu informasinya dari siapa, namanya siapa, ya kan? Kalau bisa minta nomor teleponnya ya, seperti itu ya. Ya, ya kalau ditanya kenapa kok minta namanya cuma nomor teleponnya, ya misalnya saya beli 100 juta ya. Kalau saya untung, kalau apa yang dikatakan dia benar ya, saya mau kasih dia komisi ya. Istilahnya kasih dia 50-50 lah bonusnya lah karena informasinya benar ya. Ya bilang aja gitu, nanti kalau dapat nomor teleponnya ya Anda tanya aja dengan jelas. Kenapa diangkat naik tinggi ya? Ya seperti itu ya. Di harga berapa? Terus nanti siapa yang beli? Sekuritas mana pakainya, pembeliannya seperti itu ya. Jadi hanya kalau dengar rumor itu jangan separuh-separuh ya seperti itu. Harus jelas sekalian ya. Kapan, tanggal berapa ya? Kenapa kok diangkat itu? Yang aslinya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu percaya. Arahnya kalau belum pasti jual 50% seperti itu ya. Kurang lebih jelas untuk HBP. Berikutnya SRTG. SRTG kalau dari mingguannya di sini ya, saya belum pernah bahas sepertinya untuk mingguannya untuk SRTG ya. Kalau kita gambarkan support di bawahnya memang agak jauh ya, 1475. Ini resistennya di 2060. Jadi kurang lebih sekarang di tengah-tengahnya ya. Kalau saya tarik garis lagi, mungkin yang paling dekat supportnya di area ini ya, di low-nya di 25 Juni ya, minggu 25 Juni, akhir 25 Juni ya. Nah, itu di 1590 stop loss, support terdekatnya ya. Resistennya ya tentu saja ya pakai high-nya yang minggu lalu aja 1830. Jadi kalau dia breakout ke atas 1830, kalau mau tambah lagi ya silakan tambah lagi ya kalau yang pakai acuan weekly-nya ya. Ya target berikutnya di 2060 ya. Minimal lah kamu akan dikasih sekitar high-nya di sini kan 1995 ya, sekitar 1995 lah ya. Seperti itu ya, minimum ya kalau di high-nya ini. Itu kalau dari weekly-nya, kalau dari daily-nya saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Memang ini area buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya. Lama saya nggak bahas ya. Memang dia sudah berhasil naik ke atas 1620, tapi garis-garisnya kalau sudah ngikutin sebelumnya ya. Ini kalau naik ke atas 1700 sudah buy. Apalagi kalau naik ke atas 1735 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya belum punya, saran saya tetap aja tunggu di area 1620 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1620 atau dekat dengan 1620 ya, kalau dia sudah berhasil breakout naik atas 1700 buy, naik ke atas 1735 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi ya, breakout ke atas 1850, nah boleh tambah lagi terakhir ya. Target price-nya sekitar 2000 sampai dengan 2100. Di sini ada swing high-nya 2060 ya. Ya paling tidak ya sekitar kalau garis saya kan 2000, kalau di sini 1995 lah. Swing high-nya tanggal 29 Juli 2021 ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil untuk SRTG. Memang dia masih sideways ya, sideways-nya lebar ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas 2060 ya. Dalam 1-2 minggu ke depan ya mudah-mudahan berhasil. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup ya untuk dari sektor ITX Finance untuk periode tanggal
20 September sampai dengan 24 September 2021 ya. Jadi jangan lupa cek juga analisa saham mingguan untuk video yang lainnya ya. Jadi bukan hanya satu video aja, nanti playlistnya ada di link video di deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa bantu like ya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Ya seperti itu ya. Kritik pun saya terima ya seperti itu ya. Memang ada beberapa kritik ya, ya memang susah dirubah ya. Seperti um, saya kalau nyebut angkanya terlalu cepat ya. Kalau di analisa saham harian kadang-kadang mungkin ya mungkin kebiasaan jelek juga ya, susah rupanya. Tapi mungkin juga karena saya ngejar waktu ya. Kalau analisa saham harian itu dia saya maunya ya saya bahas waktu sesi break, kemudian saya push di YouTube ya. Nah nanti kan kalau sudah push ya sebelum market close kan kita ada keputusan mau buy atau enggaknya seperti itu ya, berdasarkan yang sudah saya bahas seperti itu ya. Nah kalau dibahas sorenya sudah tutup, ya besoknya marketnya seperti apa. Nah, kita belum tahu pasti juga ya. Sebenarnya sih kalau dia sorenya penutupannya naik dan bagus ya, ya paginya masih bisa lanjut naik ya seperti itu. Tapi kalau di siangnya ya, waktu break ya, dia sudah kelihatan ya sorenya kan ada kesempatan buy karena videonya sudah keluar ya seperti itu ya. Itu untuk analisa saham harian. Seperti biasanya, doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Itu yang paling penting. Amin. Terima kasih banyak.